Baik, puji nama Tuhan. Salam, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Saya percaya semuanya kabarnya luar biasa, amin. Seberapa banyak kita yang hadir hari ini, biarlah sukacita kita bukan ditentukan berapa banyak, tapi oleh karena anugerah Tuhan ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita, ibadah kedua ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita yang kedua ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan Yesus buat ibadah kedua. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah urapan dari Roh Kudus turun di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Supaya setiap pelayanan kami, ibadah kami membuat dupa harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus penyembahan kami itu menjadi penyembahan yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus. Buat setiap yang mengambil alih dalam ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus.
mulai dari OL, singer, pemain musik, sound system, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan diakon yang melayani hari ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap apapun yang Tuhan kami lakukan pada saat hari ini Tuhan Yesus. Urapan dari Tuhan Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan Yesus, memberkati kami Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau Tuhan Roh Kudus, biar Engkau hadir mengurapi setiap ibadah yang kami adakan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin dari awal Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu menjadi yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kedua ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau menguduskan kami, sehingga kami layak untuk kami boleh memberkati Engkau lihat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau tempat ini mau memenuhi kami Tuhan. Seberapa banyak kami hadir Tuhan, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul demi nama-Ku Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di hadapan-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau kami rindukan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mana
berjalan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku, sepenuhnya setiap langkah, setiap langkahku ada di mata. Kau yang agung, berjalan
Ya rara sanda lama ya lama ya lama. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya. Hina rara bala bala baya bala 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 bala. Sikina rara baya lamo. Ya nara basanda lama ya la bala 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 bala. Oh ya nara bala 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 bala. Ya nara bala 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 bala. Oh ya nara bala 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 bala. Haleluya. Oh ya nara bala 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 bala. Bapa yang baik, Bapa yang baik bagi kami Tuhan, Bapa yang baik bagi kami. Oh, ya la 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 la. Ya la 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 basanda la 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 la.
terus tetap menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur ibadah yang kedua ini Tuhan, biar tetap nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan roh-Mu terus Tuhan memenuhi kami, sehingga kami boleh terus Tuhan lebih lagi melompat untuk kami boleh menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabarnya pagi hari ini menjelang siang? Haleluya, belum kompak ya. Masih bingung-bingung. Apa kabarnya Bapak Ibu? GBI Simpang Kantor. Haleluya, biarlah kita hari ini adalah orang-orang yang dahsyat luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah tempat ini? Haleluya. Semua jemaat yang setia. Beritahu samping kiri kanannya, Engkau luar biasa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan hari ini, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kuasa dalam pujian, amin. Amin Bapak Ibu. Siap lebih diberkati lagi oleh Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami siap diberkati pagi hari ini Tuhan, dan anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Amin. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan saya
Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Selamat memberi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur buat ibadah yang kedua ini Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, teguhkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama-sama dari awal kita berpujian ini kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami menemukan kekuatan setiap kami Bapa. Engkau adalah batu karang kami yang teguh ya Tuhan Yesus. Dan doa adalah tiang-tiangnya ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah memelihara gereja sampai akhir zaman ya Tuhan Yesus. Dan kami yang ada di tempat ini saat ini ya Tuhan, ada di hati-Mu, di pikiran dan rencana-Mu ya Tuhan. Bahwa Tuhan terus menuntun langkah hidup kami, terus berjalan sambil kami terus melihat pemeliharaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami tidak perlu khawatir apapun ya Tuhan Yesus, karena Tuhan yang mendengar setiap doa-doa daripada kami Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan kami. Urapi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Rapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Mari umat yang diberkati untuk bersama-sama kita berkata,
Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabar? Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kalau kabarnya sudah luar biasa, saya pun tidak ragu lagi untuk berkhotbah. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam Efesus 3:20 boleh kita baca dari pembicaraan kita siang hari ini. Efesus 3:20 boleh tampilkan PowerPoint saya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, sekali lagi saya baca, bagi dialah ya Yesus Kristus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dia, dalam kita. Ya, saudara, kami dulu ya punya satu orang jemaat yang sudah tua, seorang janda ya, umurnya 70 lebih. Ya, kemudian dia meninggal kalau nggak salah dulu itu umur hampir 80. Waktu masih hidup saudara, saya pernah melayani khotbah di sebuah cabang gereja ya yang besar di Kota Medan. Kemudian selesai pelayanan saudara, saya menerima berkat dari gereja itu ya. Saya disalami amplop, saya pegang saudara, tebal. Saya nggak tahu isinya berapa karena sampai hari ini amplop itu tidak pernah saya buka. Tapi saudara, yang saya ingat itu tebal, isinya banyak, nggak tahu berapa di dalam. Ya, karena gerejanya adalah gereja besar, jemaatnya sangat diberkati, saudara. Terus waktu saya mau pulang diantar ya ke parkiran, tiba-tiba pikiran saya sama seorang jemaat kami yang sudah tua, seorang janda yang hidup sendirian saudara di rumahnya. Pikiran saya terus panjang jalan itu saudara, dia terus teringat kepada dia saya. Pikiran saya terus. Namanya itu kalau dijuluki di lingkungan dia itu Opung Haleluya. Seorang yang sangat setia, kemudian orang yang sangat tekun berdoa dan sangat rajin menginjil. Tidak pernah absen di gereja saudara. Ya. Sepanjang jalan saudara, pikiran saya betul-betul terganggu. Ingatan saya terus sama dia saudara. Sampai saya di rumah, yang pertama langsung saya bilang sama istri saya gini, "Mah, saya tadi pikiran saya terus ke Opung Haleluya itu." Istri saya bilang langsung gini, "Iya Pak." Karena dia jemaat lokal kami, "Tadi gak ke gereja tentang itu loh." Iya, gimana ya? Gimana kabarnya? Sehat gak? Atau sakit gak inang itu? Terus saya bilang sama istri saya, "Oke Mah, saya cek dulu ke rumahnya ya." Belum ganti baju, belum pakai sepatu saudara, langsung saya meluncur ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah jalan saudara, saya balik lagi ke rumah. Belum sampai ke rumahnya, balik. Istri saya tanya, "Kok balik Pak?" "Iya, Mak," saya bilang, "tadi saya waktu pelayanan, saya tadi diberkati loh. Itu di tas saya, ambillah," saya bilang. "Untuk apa?" "Gini Mah, saya serahin aja sama inang itu ya. Saya pengen memberkati dia gitu." Istri saya bilang, "Iya, kasihlah Pak, kasih." Terus saya berangkat ke rumahnya, ketemu rumahnya saudara, saya lihat pintu rumahnya tertutup, ya. Saya ketok rumahnya, saya panggil, "Inang," gak ada jawaban saudara. Hampir setengah jam, saya panggil, "Inang, shalom, gak ada jawaban. Tiba-tiba saudara tetangganya keluar, tetangga sebelahnya, terus tanya, "Cari siapa Pak?" Saya bilang, "Cari Opung Haleluya." "Ada itu di rumah. Belum ada keluar dari tadi." "Panggil aja Bang." Pakai suara kuat. Gitu. Saya panggil lagi. "Inang." Agak keras saya ketok pintunya. "Inang. Shalom. Gak ada jawaban. Terus tetangganya bilang, "Di rumahnya itu Bang." Dia lah gembok rumahnya kan gak tergantung di situ. Dia pakai gembok rumah itu yang gantung itu saudara. Kalau biasanya dia keluar itu ada gemboknya di situ. Ini gak ada. Di rumah itu. Nah, kemudian saya panggil lagi saudara. Gak ada sautan. Terus saya niat mau pulang, ya, tiba-tiba saya dengar suara samar-samar di dalam rumah. Suaranya seperti ini. "Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin." Saya langsung balik, saudara.
Langsung saya tahu, bahwa ternyata dari tadi dia berdoa gitu. Gak lama nunggu saudara, pintunya terbuka. Saya lihat dia. Saudara sehat. Terus saya tanya, apa kabar Inang? Sehat Inang? Sehat. Kenapa tadi gak gereja? Iya Mang, aduh sebenarnya kalau mau diceritakan pun malu saya ceritakannya. Emangnya kenapa Inang? Iya Mang, aduh katanya. Tadi malam saya sebenarnya udah kehabisan uang. Jadi malam saya beli Indomie, itulah uang saya terakhir. Jadi pagi hari ini mau ke gereja pun Amang, gak ada ongkos saya, gak ada kolekte saya. Makanya saya milih tinggal di rumah aja. Dan dari subuh tadi waktu saya bangun sampai sekarang, saya berdoa terus sama. Bayangin saudara, dari subuh katanya sampai siang, saya kan pulang siang. Dia katanya berdoa terus berdoa. Oh iya. Terus waktu saya mau pulang, saya ambil amplop itu saudara. Saya ambil dari kantong saya bilang sama dia, Inang ini ada berkah untuk Inang. Apa ini Emang? Enggak, ini untuk Inang. Iya ini apa? Dia heran kan, kok dapat amplop gitu kan. Dia heran, dia tanya, ini ada apa Mang? Enggak, pegang. Saya kasih tahu aja saudara. Tadi saya melayani kok dari sebuah gereja, dan saya diberkati dengan berkat ini. Tadi saya sudah putuskan, ini berkahnya untuk Inang. Saya belum buka, pokoknya pegang. Dia nolak, enggak pegang, saya paksa saudara. Akhirnya diterima saudara. Saya nggak tahu isinya. Tahu saudara, waktu dia sudah terima, tiba-tiba diangkat amplop ini ke atas pakai tangannya saudara, dan dia tersungkur di teras rumahnya, dia berlutut, dia berteriak saudara. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, terbukti kuasamu, terbukti Engkau dahsyat Tuhan, haleluya, haleluya. Tetangganya nonton saudara, saya pun risih, ya suaranya kuat, dia berteriak, terima kasih Tuhan. Terus saya pulang. Tapi saudara waktu saya pulang, pikiran saya dipenuhi dengan misteri saudara. Ini kok bisa terjadi yang seperti ini gitu. Saya gak dapat jawaban apa-apa. Akhirnya saya cari jawabannya sendiri. Mulailah saya merangkai sebuah cerita di pikiran saya. Kemudian saya berpikir, iya, Inang ini tadi malam kehabisan uang. Kemudian karena gak ada uang, ongkos pun gak ada, kolektif pun gak ada, untuk sarapan pun gak ada, pokoknya habis duit. Dan gak bisa pergi kemana-mana kecuali hanya berdoa dari subuh sampai siang. Di waktu yang sama, ya kan, saya melayani sebuah gereja dan saya diberkati di situ dengan satu amplop yang saya tidak tahu berapa isinya. Terus saya mulai berpikir, apa yang sedang terjadi saudara? Saya rangkai lagi ceritanya supaya jangan menjadi misteri dalam pikiran saya. Oh ceritanya gini. Inang ini berdoa kepada Tuhan berseru-seru. Akhirnya surga terganggu dengan suara Inang ini yang terus bayang dari pagi subuh sampai siang Tuhan. Surga akhirnya tidak nyaman. Akhirnya Tuhan memutuskan dan dia melihat ke bawah. Ada seorang ibu tua yang tidak punya daya apa-apa, yang tidak punya apa-apa, membutuhkan uang untuk kebutuhannya. Kemudian Tuhan melihat ke bawah. Siapa orang paling dekat dengan Inang ini? Posisinya. Terus Tuhan melihat dari surga. Pak Tommy ya yang paling dekat dengan Inang ini. Ya, dan Pak Tommy sedang menerima amplop dari sebuah gereja yang dia belum tahu isinya. Dan jangan sampai amplop itu dibuka. Kalau dia tahu nanti isinya berapa, maka Pak Tommy akan mengurungkan niatnya untuk menyerahkan ini kepada Inang ini. Maka pertolongan menjadi tidak terjadi atas hidupnya. Amin. Oh gitu ya. Amin. Saudara tahu enggak bagaimana Tuhan menjawab doa? Kadang ada kejadian-kejadian yang unik. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang pengusaha. Kemudian hamba Tuhan ini waktu lihat saya, dia langsung bangkit. Ih, Pak Tommy. Oh iya Pak. Saya senyum. Saya ramah. Sehat Pak, sehat. Bapak sehat? Sehat Pak. Itu
sekali lagi. Bapak sehat? Sehat Pak. Saya agak heran saudara. Bapak baik-baik saja? Ya baik-baik saja. Ada masalah? Loh ini agak aneh. Ada masalah semua baik saja. Kenapa Pak? Saya Pak 3 hari ini Pak. Pikiran saya ke Bapak terus. Masa? Aku bilang. Iya Pak. Terus saya cari-cari Bapak. Tadi saya sempat langsung cari Pak Tommy. Tanya orang ini. Itu kejadian di Medan Pelajar sudah di Sumatera Resort. Ada apa Pak? Saya bilang. Heran saya bilang. Iya Pak. Saya pun nggak tahu. Pokoknya pikiran saya 3 hari ini sama Bapak terus. Ya udahlah kan baik-baik saja kan Pak. Saya bilang. Terus dia bilang gini. Pak kasih nomor rekening Bapak. Untuk apa? Saya bilang. Ya Bapak kasih. Saya ingat saudara saya nggak ada pergumulan. Saya nggak ada kebutuhan yang mendesak. Ya kalau namanya butuh uang, semua butuh uang. Ya kan? Siapa nggak mau uang ya kan gitu. Tapi saya nggak punya sesuatu yang menjadi pergumulan, yang mendesak. Nggak ada gitu. Pokoknya Bapak kasih. Terus saya bilang, Pak jangan nomor rekening saya ya. Nomor rekening istri bisa nggak? Iya Pak itu menjadi. Saya sharekan saudara, saya kirim nomor rekeningnya. Sampai saya di rumah, saudara ditelepon sama beliau. Pak Tommy, udah masuk ya? Apanya Pak? Udah masuk. Apa? Saya transfer ke Bapak loh. Rekening istri Bapak. Cek aja lah. Saya cek. Jumlahnya besar saudara. Terus yang menjadi pertanyaan bagi saya, penasaran saya saudara, ini untuk apa? Untuk apa? Sorenya, tiba-tiba Pak Joshua nelpon. Pak Joshua, Pak Darsono nelpon. Tahu, dua-dua sama berkata, Pak Tommy, Bapak siapkan waktu Bapak ya 4 hari kita di daerah. Oh siap Pak. Kan gitu. Anehnya 2 hamba Tuhan ini, pemimpin kita ini saudara, biasanya kalau mereka mengajak kita pulang keluar kota, karena kita kan bukan full timer. Mereka selalu tanya, Pak Tommy, Bapak ada waktu enggak? Kita mau keluar kota loh, bisa Bapak? Ini enggak. Pak Tommy, Bapak siapkan waktu kita keluar Pak hari ya. Siap Pak, kan semua siap. Tapi waktu saya bilang siap, saya mikir saudara. Wih maksudnya, oh berarti transferan yang kemarin itu memang untuk ini. Gitu. Hamba Tuhan kan harus punya dana ya kan. Hamba Tuhan harus punya dana saudara. Banyak jemaat gak ngerti. Saya mikir saudara, oh iya. Begini cara kerja Tuhan. Amin. Bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan menyediakan saudara. Kita hanya yang seringkali khawatir saudara, dengan apa yang belum kita lihat. Amin. Tahukah saudara, bagaimana cara Tuhan menyediakan jawaban doa bagi kita? Coba kita lihat di Galatia 3, 13-14. Galatia 3, 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Saudara, Tuhan menyediakan jawaban doa bagi kita itu dengan cara Dia naik ke kayu salib. Dan Dia mati di situ. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Saudara, dengan Dia mati, saudara, dan Dia menanggung segala kutuk. Dia menghancurkan kutuk dan menggantikannya menjadi berkat. Makanya jangan tabu, saudara. Kalau Yesus naik ke kayu salib, saudara, Dia bicara berkat. Dan kitab Galatia ini mengungkapkan itu, saudara, bagi kita. Bahwa Dia naik ke kayu salib, Dia menanggung segala kutuk. Dan segala kutuk Dia tanggung, saudara. Amin. Alkitab telah menubuatkan, para nabi telah menubuatkan, bahwa Yesus itu kena tulah. Bukan karena pelanggarannya, bukan karena dia berdosa.
Tapi oleh karena pelanggaran kita lah, maka dia kena tulah. Jadi waktu dia mati di kayu salib, saudara, sesungguhnya terjadilah Paskah yang kedua. Yang merupakan penggenapan daripada Paskah yang pertama yang terjadi ribuan tahun sebelumnya di Mesir. Di Mesir, saudara, waktu Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan Mesir, saudara, maka saudara bahwa anak domba itu harus mati. Dan setiap anak domba yang disembelih itu, saudara, darahnya itu diambil, dioleskan di setiap ambang pintu rumah orang Israel pada waktu itu. Karena malam itu, saudara, akan terjadi tulah kematian. Setiap anak sulung harus mati, saudara. Tetapi ketika malaikat maut datang, saudara, dan melihat ada darah anak domba di setiap ambang pintu yang dioleskan, maka malaikat maut menganggap bahwa di rumah-rumah orang percaya itu sudah ada kematian. Amin. Itu Paskah yang pertama. Paskah yang kedua adalah merupakan penggenapan daripada Paskah yang pertama. Siapa yang mati, saudara? Yesus Kristus. Itu Allah yang menjelma menjadi manusia itu, yang dijadikan menjadi anak domba. Yang darahnya itu dicurahkan supaya apa? Supaya hukuman itu dijatuhkan kepada iblis, dan orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan, itu beroleh keselamatan. Amin. Maka 10 tulah. Sebagaimana 10 tulah telah ditimpakan kepada Mesir, saudara, maka 10 tulah juga ditimpakan kepada Yesus. Kalau kita hitung tulahnya, saudara, itu lengkap 10 tulah. Yang pertama, saudara, tulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus adalah ketika dia berada di Getsemane. Ketika malam itu dia berdoa kepada Bapaknya. Dan dia tawar-menawar. Dia berkata kepada Bapa di surga, Bapa, sekiranya bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan berbicara tentang penderitaan. Penderitaan yang akan dia tanggung, saudara, di kayu salib. Dia berkata, Tuhan, sekiranya bisa, lalukanlah. Dan 3 kali dia berdoa, bolak-balik, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Maka Bapa di surga tidak menjawab doanya. Apa yang ditanggung? Tulah daripada keraguan-raguan dan ketidakpercayaan kita. Dia sebagai Tuhan 100% dan manusia 100% pada waktu itu. Dia mengalami tekanan jiwa yang begitu berat, saudara. Ketakutan yang begitu berat. Tekanan yang begitu dahsyat yang membuat sampai seluruh pembuluh darah di tubuhnya itu pecah. Yang mengakibatkan darah dan keringat itu bercampur dan keluar dari pori-porinya. Makanya Yesus waktu berdoa itu, saudara, dia keringat darah. Amin. Saudara, untuk menyediakan jawaban doa bagi kita, Yesus telah mengalami bahwa dia berdoa tidak dijawab oleh Bapa di surga. Yang kedua, tulah daripada pengkhianatan kita. Murid-murid meninggalkan dia, saudara. Tidak ada lagi muncul Petrus si pahlawan itu, saudara. Semua lari terbirit-birit. Yang berikutnya, tulah fitnah dan penghakiman. Ketika dia dihadapkan ke rumah besar Kayapas, saudara, maka para saksi dusta dihadirkan untuk menjerat dia dalam hukuman mati. Kemudian, saudara, kutuk kedurhakaan waktu Israel semua berteriak, salibkan dia. Semua menginginkan kematian Yesus pada waktu itu. Padahal 3 hari sebelumnya ketika Yesus menunggangi anak keledai, semua orang berseru, Hosana bagi Raja, Hosana bagi anak Daud. Orang-orang mulai memotong daun-daun palem, saudara, membentangkan di jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Bahkan jubah-jubah mereka tanggalkan dan mereka bentangkan sebagai karpet merah untuk Yesus bisa lewat, saudara. Yesus disanjung, Yesus dilulukan pada waktu itu. Tapi beberapa hari kemudian serentak rakyat itu berkata, salibkan dia. Itulah kedurhakaan. Kemudian itulah ketidakadilan. Ketika Pilatus mulai berkamuflase. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Maka dia menyandingkan Yesus dengan Barabas, seorang penjahat besar yang hukumannya hukuman mati. Dan Pilatus berkata kepada rakyat itu, pilih bagimu hari ini siapa di antara mereka yang mau kulepaskan bagimu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Rakyat itu tetap berkata, salibkan Yesus, salibkan. Dan berikutnya, saudara, ketika diputuskan vonis, Yesus dicambuk, saudara. Maka hampir seluruh kulit dan daging di punggungnya, dari batang leher sampai ke pinggangnya, saudara, itu terkeruk habis. Dan jatuh menjadi serpian-serpian daging yang bercampur darah, jatuh di lantai. Itulah bilur-bilur Yesus. Karena sesungguhnya sakit penyakit kita yang ditanggungnya di kayu salib. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurnya, engkau telah sembuh. Dan apa yang dalam Yesus berikutnya, saudara? Maka
tulah daripada pikiran kotor kita. Ditanggungnya ketika semak duri yang beracun itu, sudah saya lupa namanya saudara. Tapi saya pernah baca sebuah artikel bahwa semak duri yang beracun itu ketika durinya itu menancap atau kena melukai kulit kita, maka itu beracunnya sangat ganas yang membuat seketika orang akan langsung menjadi demam tinggi dan sakitnya itu luar biasa. Ya, membuat sakit kepala berat. Dan itu ditancapkan. Dan apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudara, itulah daripada pikiran kotor kita. Sampai akhirnya saudara, dia berjalan dari jalan Via Dolorosa. Dari rumah pengadilan sampai ke Golgota saudara. Sambil memikul salibnya yang berat dan kasar itu. Sepanjang jalan dia dihina, dihujat, dicaci maki, diludahi saudara. Kan didorong sampai jatuh, bangkit lagi, ditendang saudara. Diperlakukan tidak manusiawi saudara. Itu kutuk kehinaan yang ditanggungnya. Sampai daripada kutuk daripada perbuatan kaki dan tangan jahat kita. Waktu paku-paku yang kasar itu ditancapkan saudara. Menembus celah-celah daripada tulang kaki dan tangannya untuk menggantungkan dia di kayu salib. Dan ketika tombak itu ditancapkan ke lambungnya, maka keluarlah darah dan air. Itulah cairan tubuh terakhirnya. Dan dia berkata, sudah selesai. Kepadamu Bapa aku serahkan nyawaku. Dan dia mengembuskan napas terakhir. Dan dia mati. Dan dia menanggung tulah kematian. Kutuk kematian. Amin. Sekarang terbuka bagi kita akses menuju surga saudara. Setiap orang percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan. Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga setiap kita berhak mempunyai otoritas dari Tuhan. Untuk bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Dan kita berkata, ya Bapa, ya Abba. Kita menjadi anak-anak Tuhan saudara. Yang setiap hari dalam pemeliharaan. Dan Yesus berkata, aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Tuhan menempatkan kita menjadi sangat dekat dengan dia saudara. Ya, tidak ada batas. Amin. Dan dimanapun kita berada, di situ dia ada. Dan dia menyebut dirinya adalah Immanuel. Amin. Sekarang saya heran saudara lihat orang-orang yang khawatir. Anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Tapi khawatir saudara. Ya, khawatir akan kebutuhan hidup, khawatir akan masa depan. Padahal saudara bahwa Tuhan waktu dia naik ke kayu salib, sebenarnya dia sudah memberikan jaminan saudara. Yang bagi kita tidak ada alasan untuk khawatir. Karena saudara bahwa dia sudah tanggung semuanya. Segala kutuk dia tanggung dan tuntas. Dia berkata sudah selesai. Amin. Saudara percaya dalam hidup ini segala persoalan akan datang. Masalah akan datang silih berganti. Gak ada jaminan saudara ikut Tuhan tidak ada lagi masalah. Daud berkata, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan selalu menolong mereka. Orang benar ditolong. Amin. Sekarang apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi ketakutan kita saudara? Ya, saudara, Tuhan itu adalah roh. Yang memungkinkan manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Hanyalah penyembahan. Ya. Worship. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata proskuneo. Proskuneo punya 3 arti saudara. Yang pertama mencium. Yang kedua seperti anjing menjilat tangan tuannya. Dan yang ketiga arti daripada proskuneo bersujud atau tersungkur dalam kegaguman, pemujaan dan penghormatan. Tadi pagi saya fokus tentang mencium ya. Kedekatan dengan Tuhan. Tapi siang hari ini khusus saya akan fokus di seperti anjing menjilat tangan tuannya. Proskuneo berasal dari 2 kata yang digabungkan. Yang pertama adalah pros, yang artinya adalah kedekatan. Dan yang kedua adalah kuon, yang artinya adalah anjing. Ini bahasa Yunani saudara. Jadi saudara bahwa arti daripada proskuneo sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah like a dog licking his master's hand. Ya, yang artinya seperti anjing menjilat tangan tuannya. Amin.
Saya beberapa kali memelihara anjing gagal, saudara. Dari anjing kampung sampai anjing blasteran, sampai anjing asli impor. Ya, dari anjing paling murah sampai anjing paling mahal, makanannya makanan biasa sampai makanannya paling mahal. Saya pelihara, tapi selalu gagal, saudara. Sekali saya pernah pelihara anjing, anjingnya hilang, ya berbulan-bulan di rumah tetangga saya nggak tahu. Sampai akhirnya dia besarkan anjing itu, anjingnya ganas, suka menggigit. Beberapa orang telah digigit dan harus dibawa ke rumah sakit dan pemilik anjing itu harus bayar. Tapi waktu dulu mereka tinggal di belakang rumah agak jauh, tapi setelah dibeli rumah di sebelah kanan saya, sekarang dia menjadi tetangga sebelah rumah. Anjingnya dibawa, saudara. Ya, dulu saya kasih nama anjing itu Blacky, tapi setelah diadopsi anjing ini, karena dia nggak tahu siapa pemiliknya dan dia besarkan, dia buat namanya Lacey. Waktu saya ke rumahnya, saudara, pinjam sesuatu, ya, saya heran. Anjing ini baik kali sama saya. Pemilik anjing ini juga heran. Dia bilang gini, loh, sama kamu kok bisa baik ya? Saya masuk, saya sebenarnya ragu, saudara, karena saya tahu anjing ini galak. Dan sudah banyak kasus yang dibuatnya. Dia sering menggigit. Saya agak ragu, saya masuk ke gerbangnya, saya pelan-pelan, saudara. Saya kan waspada kan, jangan nanti besok berita keluar, pendeta digigit anjing, dirawat di rumah sakit, kan gitu, aneh kan. Lucu ceritanya nanti. Saya agak pelan gitu, terus dia pun datang, dia nggak menggonggong. Gonggongannya itu sangat luar biasa, sangar, saudara. Tapi waktu saya datang itu, dia adem, dia dekati saya nggak berani bergerak, saudara. Dia dekati saya, dia menuju kaki saya, dan dia jilati kaki saya. Pemiliknya heran, Pak Tobing, kok baik nih samamu ya? Gara-gara pendeta itu mungkin kamu. Gitu. Anjing mana kenal pendeta, mana pendekar ya kan. Tapi saya ingat-ingat, anjing kan dulu anjing saya. Setidaknya saya ini mantan tuannya gitu. Saya mulai berpikir, anjing ini ingatannya kok luar biasa. Saya tahu itu bukan ingatan. Tapi saya lebih suka mengatakannya sebagai sesuatu spirit. Spirit penyembahan. Dan saya tahu bahwa kenapa di Alkitab harus dituliskan suatu arti proskuneo. Seperti anjing. Artinya saudara bahwa dalam hal penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan satu analogi yang mudah kita pelajari supaya kita paham sebenarnya apa arti daripada sebuah penyembahan. Maka saudara saya bisa simpulkan banyak hal. Yang pertama saudara, bahwa ternyata menjilat tuannya adalah cara anjing mengekspresikan kasihnya, kesetiaannya, dan ketaatannya kepada tuannya. Langsung saya gambarkan kepada kehidupan kita sebagai pemuji penyembah Tuhan. Saya mulai ingat dan untai setiap kata-kata yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan di dalam keintiman kita. Ada banyak kata-kata romantis yang keluar dari mulut kita. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau segalanya. Kan gitu kan? Ada banyak kata-kata romantis yang kita ucapkan. Itu merupakan suatu jilatan saudara yang kita hadirkan. Yang menjadi pertanyaan saudara. Kenapa ada Tuhan, ya, pemilik anjing, ketika dijilati oleh anjingnya tidak jijik? Maka saya langsung nangkap jawabannya. Sama seperti kita saudara. Tuhan itu maha kudus. Tapi waktu kita mendekat kepada dia, Tuhan tidak jijik dengan kita. Tahu saudara mengapa dia tidak jijik dengan kita? Karena setiap dosa kita telah diselesaikannya di kayu salib, di Kalvari. Itulah kemegahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjilat adalah bentuk dedikasi. Anjing tidak akan pernah sembarangan menjilat orang. Percayalah. Dan lihat seekor anjing yang dipelihara oleh tuannya. Maka dia bertanggung jawab atas seisi rumah. Di Simalingkar itu sekarang rawan maling.
Karena makin banyak orang kecanduan narkoba. Kalau rumah kosong saudara, instalasi listriknya itu dibongkar, dijual ke butut, ya, asal ada rumah kosong, kejadiannya pasti itu. Instalasinya tinggal meteran ditinggalkan di situ. Pagar rumah itu pasti hilang. Pokoknya yang berbau besi, tembaga semua, leonglah semuanya. Tapi saudara bahwa untung bagi orang-orang yang melihara anjing. Aman saudara. Teman saya bilang gini, waktu Eva kami di rumahnya, anjingnya besar warna hitam. Saya tanya, Pak ini anjing import ya? Enggak Pak, ini peranakan. Blasteran Pak, dikawinkan Pak. Oh gitu ya, besar ya? Iya. Makanannya apa ini Pak? Biasa aja Pak saya kasih. Yang biasa apa? Ya saya beli daging ayam Pak tiap hari ke pasar. Saya kasih dia makan, saya rebus sedikit saya kasih. Ya mahal dong saya bilang. Ya enggak apa-apa lah Pak. Ya paling-paling 1 hari Pak, enggak sampai 50.000 kok biaya anjingku ini. Oh 50.000? Biaya anak kos saudara. Besar kali itu Pak, saya bilang. Iya Pak, masih untung kita melihara ini. Kenapa Pak? Saya bilang, oh Bapak nggak tahu. Itu Pak, itu sebelah sana itu. Itu trapo PLN pun diangkat Pak, itu. Kami kemarin jam 4 pagi, listrik kami mati semua. Kami telepon ke PLN, datang PLN diperiksa. Trapo pun hilang saudara, trapo PLN yang di atas itu. Bagaimana cara ngambil itu? Hilang saudara. Tapi rumah kita Pak, puji Tuhan. Gak pernah kehilangan Pak. Oh iya, ini gara-gara anjing saya ini. Terus ditambahkan lagi, Pak daripada kita gaji satpam, malah satpamnya jadi malingnya katanya. Bagus ini Pak, setia. Amin. Saudara, anjing itu bukan anak kos. Kalau kita jadi anak kos saudara, waktu gak nyaman tempat kos kita, waktu galak pemiliknya, ibu kos kita, maka kita langsung berpikir akan pindah kos. Tapi anjing saudara mau dipukul, mau dihajar saudara, mau gak dikasih makan, anjing setia. Dan anjing cukup puas sekalipun kita beri dia makan hanya yang jatuh dari remah-remah roti yang jatuh dari meja kita. Dan dia tidak pernah komplain. Dan dia tidak pernah lihat lirik tetangga sebelah. Dan dia tergoda di situ. Enggak saudara. Ada anjing yang saudara lihat. Tuannya miskin, rumah sederhana. Sebelah rumah gedung, makannya berlimpah-limpah. Tiba-tiba anjingnya pindah ke situ. Mana ada itu saudara? Dia akan tetap di situ. Amin. Dia akan tetap di situ. Dia setia. Dan yang dia lakukan itu setiap hari adalah menantikan tuannya pulang. Perhatikan aja, setiap Anda pulang waktu dengar suara klekson itu saudara, di mana posisinya? Pasti di gerbang depan. Dia nunggu di situ. Dia yang paling dulu menunggu. Bukan istri kita, bukan anak kita. Tapi anjing kita menunggu kita di depan gerbang. Amin. Terus koneo saudara. Gereja yang hidup dalam penyembahan adalah gereja yang menanti-nantikan Tuhan. Percayalah. Dia menanti-nantikan Tuhan. Sekarang kita bernyanyi. Maranatha roh Tuhan. Amin saitibu maro. Saya kalau beban berat itu saya hadapi saudara. Saya ini lagu andalan saya saudara. Kalau masalah pelayanan itu begitu berat, menghimpit. Ya. Masalah apapun, keluarga. Di saat kita merasa gak kuat saudara. Bahkan di saat kita gak mampu lagi berkata-kata. Saya nyanyi saudara. Masuk ke kamar. Maranatha roh Tuhan. Amin saitibu maro. Saudara bahwa lagu ini bukan ungkapan kita putus asa. Gak ada kamus putus asa bagi hamba Tuhan yang percaya. Mengapa saudara? Karena ada pengharapan. Tapi saudara bahwa apapun yang kita alami saudara. Ada satu hal sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Yang kita nanti-nantikan. Kapan Yesus datang saudara? Amin. Kalau ditanya Pak Tommy mana lebih Bapak memilih? Yesus datang segera atau Yesus lama lagi lah datang gitu. Ya kita hamba Tuhan pasti memilih Yesus segera datang. Amin. Kalau kita pandang sekeliling kita, Yesus berkata pandanglah sekelilingmu ladang sudah menguning. Tahu saudara bahwa arti daripada ladang sudah menguning? Itu kondisi dunia yang semakin tua saudara. Dunia akan semakin kehilangan pengharapan.
baik pertaniannya, baik stok makanannya, baik kondisi akhlak manusia saudara, maka terjadi terus kemerosotan. Gejolak-gejolak, kemelut-kemelut yang terjadi hari-hari ini saudara, nyatanya yang kita temukan bahwa penduduk bumi itu semakin jahat. Dan itu tanda akhir zaman. Kita lagi seru-serunya sekarang lagi bicara tentang Brigadir J dan Berada E. Begitu rumit saudara. Itu situasi memang yang terjadi saat ini atas dunia. Itu nasional. Kalau Anda bicara global saudara, bangsa-bangsa bergejolak hari ini. Rusia dan Ukraina perang saudara, maka suplai gandum dan gas di Eropa itu kritis. Di Eropa saudara harga bensin sekarang itu 48.000. Semua berimbas ke harga-harga barang. Semua melonjak naik saudara. Hidup makin sulit. Sekarang arah kita kemana? Pandangan kita kemana saudara? Tapi satu hal saudara yang kita saksikan. Pemeliharaan Tuhan. Kami bergerak di usahanya di Sparipak mobil saudara. Semua naik. Apalagi kami paling banyak menjual barang-barang import. Suku Cadang dari Penbeli paling banyak barang import saudara. Ini harganya gak terkendali. Tapi luar biasanya saudara semua berjalan dengan baik. Yang kita hadapi setiap hari adalah keluhan-keluhan. Orang-orang mulai mengeluh, iya Pak ya, berat kali ya, mahal kali ya. Saya tahu ladang sudah menguning. Kalau ladang sudah menguning saudara, di sanalah Injil harus diberitakan. Gak usah janjikan apa-apa kepada orang saudara. Tapi beritakan aja Injil. Amin. Saudara, gereja harus punya konsep. Konsep penginjilan. Tuhan telah memberikan kepada kita suatu predikat. Waktu dia panggil murid-muridnya para penjala ikan itu saudara, satu harian mereka itu menjala ikan tidak ada dapat. Satu harian. Tapi pertama kali waktu Yesus hadir di tepi danau Galilea saudara, maka Yesus berteriak dari pantai. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Apakah murid-murid kenal Yesus? Belum saudara. Tapi kuasa yang menyertai perkataan itu saudara membuat mereka taat. Ada satu otoritas saudara yang keluar dari mulut Yesus. Yang sekalipun murid-murid belum kenal dia, tapi mereka tahu siapa yang berbicara. Dan mereka tebarkan saudara. Maka mujizat pertama terjadi. Bukti pertama terjadi saudara. Tetapi saudara belum mereka menikmati apa yang mereka tangkap, yang mereka dapatkan. Yesus berkata, ikutlah dengan aku. Karena kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Dan tidak ada satu daripada mereka yang tidak taat. Amin. Mengapa saudara? Karena yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Firman yang tidak pernah gagal, firman tidak pernah kembali sia-sia saudara. Firman yang mempunyai otoritas ilahi yang hebat, yang mampu menaklukkan hati setiap orang. Amin. Saya pemberita firman itu kemana-mana saudara. Luar pulau, kota-kota, gak pernah berhenti, gak pernah diam. Secara manusia saudara kita semua terbatas. Banyak orang yang hebat. Kita hanya orang kampung sederhana, pokoknya gak ada apa-apanya. Tapi suatu keyakinan yang kuat yang kita pegang. Bahwa apa yang kita beritakan adalah firman. Firman yang berkuasa saudara. Saya kan gak pernah terganggu dengan orang yang gak mau dengar. Pokoknya tugas saya beritakanlah firman baik tidak baik waktunya siap sedialah. Kan gitu. Itu yang saya lakukan. Maka Tuhan yang bekerja untuk membela firman-Nya. Hari-hari ini saya melihat banyak orang bertobat saudara. Orang-orang yang dulu, bahkan 10 tahun lebih yang lalu saudara, 10 tahun yang lalu, yang pernah saya injili dia nolak. Bahkan sering saya dilecehkan. Karena saudara bahwa 20 tahun yang lalu adalah saya seorang penginjil yang belepotan. Yang menurut saya, menurut ukuran saya sekarang saudara bahwa konyol sebenarnya. Bayangin saudara, kadang kita ketemu sama orang di tempat pangkas, orang lagi dipangkas, bertobatlah kerjaan Allah sudah mendekat. Tahu saudara apa yang terjadi? Rambut yang dipotong itu, keluar kau. Diangkut saudara, kita injili orang,
Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tahu apa yang terjadi? Langsung dia bilang, pinggir bang, turun dia. Padahal belum sampai. Tapi sekarang saudara, saya lihat ini bertobat, ini bertobat, ini bertobat. Tiba-tiba orang yang bandel, yang nakalnya luar biasa itu, yang suka nyinyir itu saudara, ketemu sama kita. Salam Pak Pendeta, loh kok bicara salam kan gitu kan. Terus dia bilang, nggak nanya pun saudara, dia bilang langsung, Pak saya udah ibadah Pak. Di mana saya bilang, saya meragu jawabannya. Di Sumbres Pak, enak kali situ Pak. Saudara, kondisi ladang sudah menguning, itu saat ini sedang kita hadapi. Tugas kita memberitakan Injil. Waktu kita berdoa saudara, makanya saudara tuntunan kita di bulan ini adalah ya nurturing through prayer. Pemeliharaan dalam doa saudara. Artinya bulan ini adalah bulan di mana gereja harus lebih intens berdoa. Supaya apa? Supaya waktu kita link dengan Tuhan, maka pewahyuan itu turun. Dengan pewahyuan yang turun saudara, maka kita akan memiliki konsep bagaimana memenangkan dunia. Saya akan tutup dengan satu kisah. Waktu badan penginjilan dari Jerman saudara, yang namanya RMG, Rheinische Mission Gesellschaft. Ya, ini badan penginjilan dari Jerman. Mereka pernah mengutus 2 misionaris ke Tanah Batak namanya Munchen dan Lehmann. Mereka tiba di Tanah Batak, saudara, maka kedua misionaris ini disembelih sama orang-orang Batak. Disembelih saudara, diambil jantungnya dimakan sama orang Lubu Pining. Sampai sekarang kuburannya ada saudara di Lubu Pining, di Tapanuli Utara. Kemudian beberapa waktu kemudian berhenti saudara utusan, ada yang datang. Tapi ada seorang namanya Lomensen. Dia mendaftar saudara untuk diutus. Waktu dia tanya kemana dia utus, ditunjukkan satu daerah. Tanah Batak. Tanah primitif, suku primitif. Yang sukunya ini makan orang. Makan orang saudara. Yang betul. Jadi Munchen dan Lehmann ini saudara itu jantungnya dimakan, sama hatinya itu dimakan sama mereka. Mentah-mentah. Jadi saudara kabar yang sampai ke Jerman itu bahwa orang Batak makan orang. Makanya nggak usah heran kalau ada isu-isu kan, rumor-rumor. Orang Batak makan orang katanya, situ mau orang katanya kan. Maaf ya kalau ada situ orang di sini. Tapi kan lagu-lagu yang pelintirkan banyak. Gambaran yang menyeramkan saudara. Dan badan misi Jerman ini saudara bukan orang sembarangan, saudara yang mengutus orang, udah pergilah kalau mati-matilah kalau di situ. Tapi suatu badan misi yang memiliki pengetahuan dan gambar-gambar tentang daerah yang akan mereka utus. Tanah Batak. Maka apa yang terjadi? Lomensen berangkat saudara dari Jerman. Dia menaik kapal layar sederhana dari Jerman sampai ke Pelabuhan Barus. Mendarat di Tapanuli Tengah. Dan dia bawa kotak obat itu saudara, dia naik ya tanjakan yang begitu dari Tapanuli Tengah pinggir laut sampai ke Tapanuli Utara. Kalau kita naik mobil saudara mabuk. Saya 5 kali saya ke Sibolga itu saudara dari Tarutung. 5 kali saya itu mabuk. Ke-6 kali sampai sekarang baru lulus. Jadi setiap orang pertama kali naik mobil dari Tarutung ke Sibolga itu pasti mabuk. Karena jalannya, kondisi jalannya. Bayangin dulu gak ada mobil. Lomensen saudara dengan kotaknya itu dia naik dari Pelabuhan Barus, itu naik ke Tapanuli Utara itu jalan kaki. Menembus jalan hutan. Tahu gak Lomensen daerah yang dituju? Tahu. Dia belajar kok di badan misi Jerman. Tapi apa yang ada pada Lomensen? Dia tahu risiko penginjilan itu apa. Dan dia tahu sejarahnya. 2 orang temannya yang terlebih dahulu berangkat. Sudah mati dimakan oleh orang Batak. Tapi dia berangkat. Apa yang membuat Lomensen berangkat? Lomensen orang biasa. Dia bukan sniper penembak jitu. Dia bukan ahli bela diri seperti pemain-pemain kungfu di film China. Dia hanya seorang mantan anak-anak yang bertumbuh dalam sakit penyakit. Tapi mendapatkan mujizat kesembuhan. Dan dia mempersembahkan hidupnya
yang dilakukan oleh Nomensen adalah dia menaklukkan dirinya untuk Tuhan. Sama seperti anjing itu saudara. Dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan dia berangkat. Saudara tahu apa yang ditawarkan oleh Nomensen kepada Raja Pontas Luban Tobing pada waktu itu? Ada 3 konsep yang ditawarkan. Yang pertama, konsep yang ditawarkan oleh Nomensen kepada Raja Pontas Luban Tobing adalah yang pertama. Kalau Injil diterima di tanah Batak, maka bangsa Batak akan menjadi bangsa nahipas. Hipas artinya sehat, bangsa yang sehat. Yang kedua, kalau Injil diterima di tanah Batak, maka bangsa Batak akan menjadi bangsa yang pintar, napistar. Yang ketiga, kalau Injil diterima di tanah Batak, maka bangsa Batak akan menjadi bangsa natarbarita. Yang artinya tersohor. Jadi 3 konsep ini, bangsa yang sehat, bangsa yang pintar, dan bangsa yang tersohor yang ditawarkan. Kenapa saudara bahwa tanah Batak welcome dengan Injil? Saudara, waktu bangsa yang sehat ditawarkan, pada waktu itu terjadi wabah kolera yang mengamuk di tanah Batak. Jadi waktu tentara Paderi dari Padang saudara datang menyebarkan agama Islam, maka orang-orang Batak yang tidak menerima iman Islam pada waktu itu dibunuh. Anda bisa cari sejarahnya. Sejarah yang disembunyikan semua, tapi nggak bisa disembunyikan. Kemudian orang-orang kafir yang mati ini saudara, itu untuk menguburkan aja pun saudara, mereka itu nggak sudi. Karena kafir, najis. Dibiarkan bergelimpangan. Mayat-mayat itu membusuk. Yang menimbulkan wabah kolera. Sampai saudara bahwa dicatat 20-30 orang rakyat pada waktu itu meninggal dalam 1 hari. Terus berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan keadaan tanah Batak pada waktu itu begitu mencekam dengan kematian. Yang paling banyak meninggal pada waktu itu adalah anak-anak dan usia remaja. Dan saudara tidak ada yang berdaya untuk menyetop daripada wabah ini saudara. Di sana hadir Nomensen. Waktu ditawarkan tentang kesehatan saudara, maka Raja Pontas langsung welcome. Yang kedua, ditawarkan tentang kepintaran, pengetahuan, pendidikan. Saudara, keadaan Batak pada itu terbelakang saudara. Karena penjajahan Paderi dan penjajahan Belanda membuat rakyat Batak itu terbelakang. Menjadi bangsa orang-orang yang primitif. Ya, yang bodoh saudara. Dan Raja Pontas tahu kebutuhan. Waktu ditawarkan pendidikan saudara, welcome. Dan waktu ditawarkan menjadi bangsa yang tersohor, bangsa yang terbarita saudara, maka saudara bahwa Nomensen melihat budaya daripada orang Batak, moto bahkan prinsip-prinsip yang ada saudara. Yang ada adalah bahwa orang Batak itu punya moto. Hamoraun, hasangapun, hagabeun. Dan dia lihat di situ. Dan dia pakai konsep itu saudara. Maka Batak itu welcome dengan Injil. Dan lihat yang terjadi sampai hari ini. Gereja HKBP begitu besar dan di mana-mana. Dan para pemikir-pemikir Batak saudara, itu dikenal di mana-mana saja saudara. Di aja Jakarta, kota-kota besar Indonesia. Siapa yang menguasai para dunia lawyers, para pengacara? Batak saudara. Para pemecah-pemecah kasus yang handal saudara itu siapa? Orang-orang Batak. Amin. Saudara, waktu gereja hidup dalam penyembahan, maka pewahyuan akan turun. Dan ketika pewahyuan turun saudara, kita tahu apa yang sedang terjadi. Kita hidup di zaman apa. Dan waktu kita tahu semuanya itu dan terbuka bagi kita saudara, maka di sana kita tidak sulit untuk memikirkan konsep. Dunia menunggu konsep. Penginjilan menunggu konsep. Amin. Anda memenangkan Simpang Kantor, Belawan dan sekitarnya saudara, saudara Anda harus punya konsep. Anda nggak bisa main terobos saja saudara. Nggak bisa. Hari-hari ini konsep. Dari mana Anda masuk? Maka itulah pintu penginjilan sesungguhnya. Mari bangkit berdiri. Saudara, saya pernah pelayanan di sebuah kota. Saya undang bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan satu kesaksian ini. Saya pernah melayani di sebuah kota, ya, hari Minggu. Jadi malam Minggu itu saudara khusus dibuat ada pertemuan para pekerja. Ada 2 di gereja itu. Saya sebenarnya agak terganggu dengan ada topik doa yang dinaikkan itu. Saya udah sering dengar topik doa itu.
Tapi khusus di hari itu saudara, saya terganggu, terusik. Tahu saudara doanya apa? Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kirimkan para pekerja Tuhan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Kirimkan ya Tuhan, kirimkan pekerja. Saya gak ikut-ikutan berdoa saudara, saya diam aja gitu, diam aja. Karena terganggu, gak tahu kenapa. Mungkin tuntunan roh tapi terganggu saya. Setelah selesai kegiatan doa ini saudara, saya panggil salah satu yang paling kuat suaranya. Rupanya dia pendoa. Saya bilang gini, Pak, tadi apa doa Bapak itu? Ya minta pekerja Pak. Loh yang tadi yang hadir itu rame saya bilang. Ya rame Pak, ada 60 orang sudah. Itu gak pekerja Pak. Gak bisa dijawabnya. Jadi kenapa Bapak minta pengerja? Karena tuayan banyak Pak. Tuanya di mana? Ya di sini Pak, di kota ini semua. Terus pekerjanya mana Pak? Itu yang kita minta Pak. Loh yang itu, yang 60 orang bukan pekerja. Bingung dia sudah. Pertanyaan saya sama Bapak gini aja. Apa mereka semua bekerja? Anda dengarkan hari ini saudara. Anda bekerja enggak Tuhan? Amin. Jangan minta pekerja. Anda sendiri pekerjanya. Anda enggak memberitakan Injil saudara. Yesus datang, Anda akan tinggal. Percayalah. Karena Paulus berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Paulus bertanya, apakah upahku dalam memberitakan Injil? Upahku dalam memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah. Artinya memberitakan Injil itu keharusan. Beritakanlah Injil baik tidak baik, waktunya siap sedialah. Gak ada alasan saudara gak beritakan Injil. Kalau Anda gak beritakan Injil saudara, maka lihat tetanggamu akan mati binasa. Dan siapa yang minta pertanggungjawaban Anda? Karena Anda telah terlebih dahulu menerima Injil. Begitu banyak perumpamaan diberikan oleh Tuhan Yesus saudara. Lalang dan gandum. Lalang akhirnya berakhir di dapur perapian, di sana terdengar kertak gigi dan raha. Kambing dan domba, kambing berakhir di dapur perapian saudara. Di sana terdengar kertak gigi dan raha. Amin. Saudara, setiap kita akan sampai kepada penghakiman. Di mana posisi kita? Hari ini renungkan saudara yang Anda dengarkan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang siap mengauni, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini
amankan ya Tuhan, ini doaku. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini setiap kerinduan kami, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh semakin lebih serius lagi untuk kami berdoa. Khususnya Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena waktunya sudah dekat ya Tuhan. Jadikan kami mesbah-Mu ya Tuhan. Jadikan kami baik suci-Mu. Sehingga Tuhan dari setiap kehidupan kami akan lahir doa-doa yang berdoa bagi bangsa, bagi negara kami Tuhan. Khususnya Tuhan bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda, Tommy Tobing Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak orang-orang percaya akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Bagi kita yang sudah berkati firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta tambahan. Sambil kita mendengarkan warta tambahan, kita akan berikan persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Berikut warta sepekan Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Untuk pelaksanaan ibadah kita tanggal 14 Agustus 2022 berlangsung tetap 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 9 sampai dengan selesai. Ibadah yang kedua 10.45 sampai dengan selesai. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pergunakan masker. Selanjutnya, sekolah minggu dan junior church jadwal ibadah sekolah minggunya sesuai dengan ibadah raya, baik ibadah raya pertama maupun ibadah kedua. Selanjutnya, doa terobosan diadakan setiap hari Rabu, waktu dan tempat dimulai pukul 8 malam di GB Simpang Kantor lantai 2. Kami mengajak seluruh pengerja untuk terlibat dalam doa terobosan ini dan juga terbuka untuk umum dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya ibadah FA berjalan seperti biasa setiap minggunya. Waktu dan tempat sesuai dengan FA masing-masing. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan FA untuk bergabung dengan FA yang terdekat dengan rumah saudara. Selanjutnya, ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu masuk pukul 19.30 atau pukul setengah 8 malam di GB Simpang Kantor lantai 2. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh anak-anak muda untuk ikut ibadah pemuda di tempat ini. Selanjutnya kami tetap mengingatkan untuk benih iman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan benih iman, untuk rencana pembelian gedung gereja GB Simpang Kantor dapat menghubungi diaken diakonis, dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah berkomitmen bisa langsung menghubungi Ibu Simanjuntak Boru Pangaribuan. Selanjutnya, untuk kotak G5.000, yaitu untuk mendukung dana pembelian gedung gereja GB Simpang Kantor, dana yang terkumpul di bulan Juli minggu kelima yang kemarin jumlahnya 380.000. Selama bulan Juni total yang kita dapat dari G5.000 yaitu 1.810.000. Untuk bulan Juli totalnya 1.635.000. Jadi ditotalkan semua bulan Juni dan Juli itu 3.445.000. Mari yang berikan terbaik buat Tuhan Bapak Ibu ya. Kita berikan buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, doa pengerja esok hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 masuk pukul 7 malam di Ruang Zaitun 1. Seluruh gembala dan pengerja diwajibkan untuk hadir dan memakai bed pengerja. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki bed pengerja akan didampingi oleh Bapak Gembala maupun koordinator ibadah. Demikian warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita melalui doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Bapak kita siang hari ini. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus kembali menjemput kita dari awan yang permai. Pasti kita diberkati percaya, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
na 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 na